Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Jadi materi ini adalah polarisasi terinduksi. Apa itu polarisasi terinduksi? Jadi ini kita masuk ke introduction terlebih dahulu ya. Polarisasi terinduksi itu dikenalkan pertama kali oleh Schlumberger. Jadi dia memang yang geolistrik begitu ya. Sampai turunannya yang menjelaskan tentang IP 1913 ya. Nah, IP ini sebenarnya sebuah pengukuran yang bisa dikatakan itu mirip dengan geolistrik, makanya dia menjadi bagian dari geolistrik. Hampir caranya juga mirip dengan geolistrik. Tapi yang beda adalah instrumennya atau cara basic dari pengukurannya begitu ya. Oke, nah sebenarnya IP ini itu dikenal dari kejadian yang disebut sebagai over voltage effect ya. Mungkin pertama dulu sudah pernah saya sampaikan sekilas begitu ya, bahwasanya over voltage effect ini merupakan sebuah efek yang terjadi di sebuah rangkaian. Ketika arus itu saya matikan, maka mestinya sesuai dengan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Ketika I itu sudah menjadi 0, berapapun besarnya R, itu V akan menjadi 0 seketika itu. Jadi ketika I itu tiba-tiba menjadi 0, maka V juga akan menjadi 0 secara tiba-tiba. Nah, tetapi ketika rangkaian yang kita punya tadi bukan murni merupakan rangkaian hukum Ohm, V sama dengan I kali R, tetapi kita tambahkan sebuah C, katakanlah ya, kapasitor dalam rangkaian itu tadi, maka akan ada efek yang berbeda dari yang sebelumnya. I itu ketika dijadikan 0, itu V-nya juga akan menjadi 0 tiba-tiba. Tetapi untuk tambahan kapasitor, maka ketika I itu menjadi 0, maka V itu tidak tiba-tiba menjadi 0. V itu akan memberikan over voltage effect ini. Jadi efek kelebihan tegangan ya. Efek kelebihan tegangan yang muncul karena ada sifat kapasitor di dalam rangkaian kita. Nah, tentu saja sifat-sifat kapasitor itu juga mungkin terjadi di dalam tanah yang itu sudah ditengarai oleh Schlumberger ini di tahun 1913 yang disebut sebagai over voltage effect. Jadi secara sekilas gambarnya kira-kira semacam ini. Jadi ini sebagai fungsi waktu, itu tegangan awalnya adalah pada nilai yang V tertentu di sini ya. V tertentu ini tentu saja disupport karena kita memberikan I tertentu. Ketika pada suatu saat current itu dimatikan, jadi arus itu dimatikan, tentu saja V-nya mestinya juga harus langsung down begitu ya. Langsung down tiba-tiba begini, tetapi karena adanya kapasitor di dalam rangkaian kita, maka akan ada tegangan ekstra ya. Tegangan ekstra yang elektronnya tadi disupport oleh kapasitor ya, lama-lama kapasitornya akan habis ya, karena dia hanya menyimpan sementara muatan tadi, kemudian dia merilis muatan tadi pelan-pelan sampai muatan tadi habis, baru tegangan yang terbaca di situ nilainya adalah 0. Jadi sudah tidak ada lagi muatan yang lewat di rangkaian itu. Oke, kira-kira semacam itu over voltage effect ini. Nah, ternyata pada perkembangannya over voltage effect atau yang dikenal kemudian dengan IP ini itu digunakan di berbagai macam bidang. Yang pertama kali itu pada Perang Dunia 1942 ya, Perang Dunia Pertama. Ini bisa digunakan untuk mendeteksi mines ya, atau bom ya, mines ya, bom yang lupa saya istilahnya. Jadi bom yang kalau keinjak meledak gitu ya. Jadi mendeteksi mines. Ini digunakan baik di darat maupun di laut ya. Terutama di laut karena mines ranjau yang ada di laut itu tadi itu tidak kelihatan di permukaan. Jadi kalau mengapung begitu ya, mengapung dengan buai tertentu, jadi ketika kapal itu menabrak mines itu tadi, maka akan meledak mines. Oke. Kemudian yang kedua, mining and petroleum ya. Di mining
itu IP itu sangat banyak dipakai karena apa namanya IP efek ya, atau over voltage effect yang terjadi di mining itu cukup besar dan cukup membantu untuk mendelineasi keberadaan logam ya, keberadaan logam yang dicari. Kemudian beberapa dipakai untuk petroleum, tapi ini tidak begitu berkembang karena IP itu biasanya sebuah metode yang tidak disarankan untuk target dalam ya, tidak disarankan untuk target dalam. Mungkin bisa digunakan untuk target dalam, tetapi terlalu costly dan apa namanya, resolusinya menjadi tidak bagus kalau terlalu dalam. Jadi kalau petroleum itu ya ada beberapa, tetapi yang tidak sebanyak di mining gitu ya. Kalau mining ini banyak banget, mining itu banyak banget karena biasanya dangkal ya sampai 200 meter saja maksimal gitu biasanya dangkal, atau lebih banyak yang lebih dangkal lagi, sehingga sering dipakai di situ. Itu mulai 1950. Nah, kemudian ketika 1970, ketika instrumen itu bisa berkembang sangat signifikan dengan ditemukannya media digital gitu ya. Awal-awal ditemukannya media digital, kemudian sudah ditemukannya beberapa apa itu namanya? Beberapa komponen kelistrikan ya yang sudah berkembang sehingga bisa membuat gain, bisa membuat apa namanya, pengaturan arus bisa menjadi lebih nyaman, kemudian bisa lebih presisi instrumennya, itu bisa mensupport IP ini sehingga berkembang cukup signifikan pada 1970 itu karena instrumennya mendukung. Kemudian 1980 itu diperkenalkan metode SIP atau spectral IP. Jadi ternyata over voltage effect ini tadi itu juga merupakan fungsi frekuensi arus yang kita pakai ya. Jadi kalau arusnya rendah, dia akan memberikan tanda kutip adalah nilai resistivitasnya itu akan berbeda ketika arus itu saya injeksi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ya, kemudian kalau arus tadi itu saya injeksi dengan arus area tadi saya injeksi dengan arus yang frekuensinya itu berubah-ubah dari rendah kemudian pelan-pelan ke tinggi begitu, itu juga bisa dilihat sifat over voltage effect sebagai fungsi frekuensi. Nah, ini dikenal secara lebih lanjut sebagai SIP ini atau spectral IP. Nah, kemudian ini semakin berkembang ketika pada 1983 itu mining di Cina itu mulai berkembang ya. Mulai banyak sekali pembukaan lahan tambang di Cina sehingga metode ini sangat banyak dipakai di sana. Permintaan terhadap instrumen, permintaan terhadap perkembangan metode menjadi lebih banyak. Case study untuk mining itu jadi lebih banyak sejak 1983 ini. Nah, pada akhirnya dari sejarah yang sudah disampaikan di depan tadi, pada kondisi sekarang ini, IP juga masih sering dipakai, terutama di mineral ini yang paling dominan. Sekali lagi, untuk mining itu tadi ya, untuk mineral terutama logam. Kemudian bisa kadang-kadang juga dipakai untuk groundwater, karena pada saat ini isu groundwater itu menjadi sangat penting. Isu khususnya tentang isu pencampuran air fresh ya dengan air yang lain yang bisa menjadikan air yang fresh tadi bisa menjadi tidak lagi fresh ya, terkait dengan lingkungan ya, limbah begitu ya, tercampurnya limbah ke dalam air tanah. Kemudian juga untuk geothermal ini juga dipakai beberapa paper menuliskan metode IP untuk geothermal, tetapi karena geothermal itu targetnya biasanya agak dalam terkait dengan air mineral ya, air yang memiliki mineralisasi cukup tinggi, saline water ya yang ada di dalam sistem geothermal itu biasanya agak dalam, jadi tidak begitu banyak, tidak sebanyak yang di mineral. Kemudian sekarang ini juga cukup banyak digunakan di environmental untuk metode IP ini terkait dengan keberadaan
apa namanya logam-logam berat ya. Juga ada keberadaan tentang air asin di suatu tempat, keberadaan tentang apa namanya pengaruh mungkin apa namanya reduksi dari logam yang terkubur di dalam tanah dan sebagainya. Ini semuanya masuk di dalam environmental. Kalau kita mendengar environmental geophysics itu banyak buku yang menuliskan environmental geophysics itu seperti near surface geophysics ya. Jadi environmental IP ya berarti near surface IP ya. IP yang digunakan untuk kondisi yang dekat dengan permukaan. Dan ini cukup banyak. Kemudian juga digunakan untuk mengkaji organik kontaminan ya. Jadi apa namanya terkait dengan beberapa keilmuan yang lain, misalkan pertanian, kemudian apa namanya keteknikan ya, kemudian terkait dengan biologi, kemudian terkait dengan hewan ya atau farm dan sebagainya. Jadi sekarang ini cukup banyak penggunaan IP. Silahkan kalian bisa, kalau tertarik itu bisa cari sendiri case tadi yang sekarang digunakan untuk apa saja metode IP itu tadi. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan origin ya. Jadi secara ya bisa dikatakan teori ya, itu efek IP itu kira-kira asalnya dari mana ya. Yang pertama itu dikenal dengan polarisasi elektroda atau grain gitu ya. Jadi kalau kita punya sebuah apa namanya, katakanlah ini butiran seng begitu ya, atau batang lah ya, batang seng yang saya celupkan di dalam air, maka batang seng itu tadi yang relatif bermuatan negatif itu akan membawa muatan-muatan positif yang ada di fluida tadi mendekat di dalam batang seng tadi, menempel di dalam batang seng, sehingga saya akan punya tegangan yang disamakan tegangan surface di sini ya, tegangan permukaan batang seng di sini nih. Nah, ini dikenal dengan absorb layer. Di dalam absorb layer ini itu biasanya ada dua lapisan yang disebut sebagai stern sama surface potensial. Stern itu adalah sebuah potensial yang muncul tidak hanya muatan positif saja, tetapi ada juga tambahan muatan negatifnya. Jadi kayak pasangan gitu ya, positif negatif yang berada di sisi luar dari absorb layer ini. Di batas itulah muncul apa namanya potensial stern namanya ya, potensial stern. Nah, kemudian di luar potensial stern itu ada sebuah potensial yang disebut sebagai lapisan difusi yang di sisi luar dari stern itu tadi ya. Jadi ada beberapa muatan yang masih agak bebas, di mana di tiap-tiap muatan tadi akan punya potensial zeta. Ya, jadi potensial zeta itu muncul sebagai potensial akibat apa namanya muatan plus dan minus yang tersebar ya di seluruh area. Nah, kemudian di bagian luar ini baru apa namanya muatan-muatan ekstra yang mensuplai tegangan cukup kecil. Jadi kita akan mendapatkan semacam tegangan itu dari sisi surface dari seng ini tadi ke arah luar adalah semacam ini. Ya. Semua ini dikenal dengan Nair's potensial atau polarisasi elektroda ya, Nair's potensial. Kemudian zeta potensial itu muncul pada batas ya, pada batas di pada batas itu adalah batas difusi. Jadi ketika pada suatu batas ketika ada muatan positif dan negatif yang tidak saling menempel di situ, tetapi saling berada di sisi fluida di situ itu ya. Nah, itu disebut sebagai zeta potensial. Oke, jadi ada apa namanya, ada potensial sebagai fungsi jarak. Nah, apa yang terjadi di dalam efek IP ini? Di dalam efek IP itu seng di sini nih itu akan menimbulkan potensial alami ya, potensial alami, self potensial alami. Apalagi kalau seng di sini nih itu saya gunakan sebagai salah satu kutub dari apa namanya, dari elektroda arus yang saya pakai. Juga misalkan saja kalau seng ini juga saya pakai sebagai salah satu kutub untuk elektroda
potensialnya. Jadi akan ada apa namanya kayak blocking ya, blocking. Ketika diberi arus yang tinggi, maka elektron di sini akan semakin tinggi, absorb layer akan semakin tebal. Jadi ketika arus ini saya hilangkan, maka antara absorb layer dengan diffuse layer ini akan muncul semacam ekstra baterai ya, over voltage muncul di sini ya, bentuknya semacam ini tadi. Ini adalah over voltage ya. Mestinya kalau tidak ada over voltage atau tidak ada efek nurse potensial ini, itu seng ini hanya akan berubah, kalau arusnya saya matikan ya tegangannya akan mati. Tetapi karena di sini ada nurse potensial ini yang menyebabkan tegangannya tidak langsung nol ya. Oke. Nah, kemudian contoh yang lain itu adalah untuk polarisasi grain ya. Polarisasi grain itu bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan ini. Pada gambar yang A, ini kita gambarkan pori-pori batuan yang terhubung dan terisi fluida di dalamnya. Maka pori-pori batuan yang terisi fluida tadi itu bisa bersifat seperti layaknya kabel ya. Kalau seperti kabel berarti saya bisa membebaskan muatan-muatan tadi untuk bergerak dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, bisa bebas di sini ya. Nah, lalu apa yang terjadi ketika di dalam pori-pori tadi itu saya beri grain ya, grain, konduktif grain ya, konduktif grain. Jadi ya butiran logam yang menyumpal di dalam di dalam pori-pori itu tadi. Tentu saja karena logam tadi juga punya muatan di dalamnya, maka ketika diberi arus ke arah kanan, maka muatan-muatan positif itu rombongan dari sebelah kiri ini akan bergerak menuju ke kanan, dan muatan negatif rombongan dari sebelah kanan akan bergerak ke kiri. Jadi yang muatan positif ini bergerak ke kanan, yang muatan negatif ini bergerak ke kiri ya. Tentu saja di dalam grain ini tadi itu akan terjadi pengkutupan. Muatan-muatan positif itu akan mendekati muatan negatif dari arus, kemudian muatan-muatan negatif dari grain akan mendekati muatan positif dari arus. Jadi akan semacam terjadi pengkutupan itu. Apa yang terjadi ketika arusnya dimatikan, maka ini mirip seperti halnya kapasitor ya. Mirip seperti kapasitor keping sejajar itu ya. Jadi akan ada excess voltage ya ketika arus saya matikan. Nah, ini dalam skala mikro seperti ini. Bisa kalian bayangkan secara mikronya seperti ini. Bagaimana secara makronya? Tentu saja bisa digambarkan semacam ini ya. Ini adalah biji ya, dengan konsentrasi logam bentuknya semacam ini, misalkan macam gundukan begitu, yang itu adalah konsentrasi logam yang ada di dalamnya. Tentu saja ketika kita memberikan arus di C1 dan C2, arus di C1 C2 tadi akan menyebabkan logam itu sama seperti yang mikro tadi, grain tadi ya. Muatan positif itu akan bergerak di, ini contohnya arusnya negatif ya. Jadi muatan negatif, maka muatan positif itu akan berada di di sisi negatif dari arus, kemudian yang muatan negatif akan berada di sisi positif dari arus. Nah, apa yang terjadi ketika C1 dan C2 dimatikan? Maka pengkutupan muatan ini akan menjadi semacam baterai tambahan ya, ekstra tambahan, sehingga menyebabkan ada ekstra arus yang bergerak ke arah atas yang akan terbaca di P1 P2. Yang mestinya ketika arusnya itu di shut off, P1 P2 itu juga 0, tapi karena adanya ekstra grain yang ukuran masif itu tadi, itu menjadikan P1 dan P2 menjadi punya tegangan over voltage ya. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya yang dicari. Apakah ada over voltage ya? Seberapa besar over voltage yang didapatkan? Tentu saja semakin besar over voltage yang didapatkan, kita bisa mengatakan material yang ada di bawah tadi itu akan semakin punya sifat polarisasi yang lebih tinggi ya, punya sifat polarisasi yang lebih tinggi. Nah, ini sifat polarisasi ini tentu saja sangat menguntungkan ya, karena kadang-kadang di dalam pengukuran geolistrik
itu kita tidak bisa membedakan target berdasarkan resistivitas karena resistivitasnya hampir sama. Mungkin sama-sama rendah begitu, sama-sama menengah begitu ya. Jadi hampir-hampir sama resistivitasnya, sehingga kita tidak bisa membedakan, kita tidak bisa mencari kontrasnya atau perbedaan resistivitasnya. Tetapi dengan adanya IP effect ini, itu ternyata mungkin bisa dibedakan ya, resistivitasnya oke sama, tetapi IP effect-nya bisa jadi berbeda, sehingga bisa memberikan informasi yang lebih ya. Nah, beberapa mineral yang mempunyai sifat seperti ini, yang seperti grain yang gede ini ya, untungnya dia punya konduktivitas tinggi. Ya, itu adalah bornit, glasiterit, kalkopirit, galena, grafit, ilmenit, dan sebagainya nih ya, pirit, pirolusit, dan ini semua adalah mineral-mineral yang membawa logam-logam yang kita butuhkan ya. Biasanya membawa aluminium, membawa tembaga, membawa emas, membawa perak, dan sebagainya. Oke. Tetapi ada juga beberapa mineral yang konduktivitasnya rendah tetapi IP tidak begitu tinggi. Jadi sulfida, sinaba, dan stibnite-nya itu tidak memiliki efek IP yang cukup tinggi. Nah, mineral-mineral yang ada di atas ini tadi yang biasanya menjadi target ketika kita melakukan survei IP pada sebuah daerah yang ingin digali ya, atau daerah tambang begitu katakanlah. Oke ya, jadi kira-kira kita bisa punya bayangan bagaimana membawa data IP ini itu ke dalam target yang kita inginkan. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Sebentar. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Oh. Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Milia ya. Oke. Nah, dari sampai saat ini itu tidak bisa dibedakan, Mbak. Jadi batasnya di mana itu tidak bisa dibedakan karena peristiwa ini itu jaraknya tidak diketahui. Ini hanya model saja ya. Dari model perkiraan nurse potensial itu jadi seperti ini. Jadi secara kimiawi ada peristiwa penarikan muatan-muatan di sisi fluidanya akibat keberadaan logam di sini. Tetapi karena itu untuk memisahkan itu zeta yang berapa nilainya atau karena zeta itu masuk di dalam nurse ya, bagaimana potensial Stern, ada yang menyebutnya sebagai Stern tadi ya, kemudian potensial surface itu hanya dalam skala lab saja ya, yang sudah diketahui posisinya kita bisa memasang dengan detail pada jarak-jarak tertentu dari target logam yang kita punya. Tetapi ketika kita mendapatkan data di lapangan, efek over voltage ini tadi ya kita menganggapnya ini sebagai sebuah rangkaian kapasitif begitu saja. Jadi kita punya sebuah rangkaian kapasitif dengan mestinya kita bisa memperkirakan nilai kapasitifnya. Jadi kalau over voltage tadi itu tiba-tiba langsung menjadi 0 begitu, kita katakan bahwasanya material yang kita ukur itu memiliki polarisasi yang rendah. Ya, polarisasi yang rendah. Atau kalau dikaitkan dengan logam tadi, efek logamnya kecil ya. Tetapi ketika kita melakukan pengukuran over voltage dan kita mengetahui bahwasanya decay-nya itu agak panjang begitu ya, tidak tiba-tiba menjadi 0 tapi agak pelan-pelan menjadi 0 begitu, itu kita bisa punya bayangan bahwasanya C, kapasitor yang ada di dalam tanah yang kita ukur tadi itu punya sifat polarisabilitas yang tinggi ya. Dia punya sifat IP yang tinggi. Bisa dikatakan itu efek logamnya adalah tinggi. Karena bisa dikatakan hampir semua logam itu punya sifat polarisabilitas yang tinggi.
Nah, jadi kira-kira begitu Mbak Mili ya. Kalau dari kacamata geofisika kita tidak melihat secara detail sifat kelistrikan dari sebuah material dari kacamata mikro begitu. Tapi mungkin itu bisa menjadi topik yang bagus di fisika material. Ya mungkin kalau Mbak Milia itu punya teman di fisika material, khususnya untuk material yang ukurannya kecil begitu ya, nanomaterial begitu, itu mereka mempelajari di situ tuh. Jadi kajiannya itu mikro sekali. Tetapi kalau di geofisika, hal-hal semacam ini itu bisa digunakan biasanya sebagai insting berpikir yang kita nanti bisa bawa dalam ukuran besar. Begitu Mbak Milia. Jadi kita tidak fokus dengan potensial-potensial yang kecilin tadi, tetapi kita melihat itu sebagai satu gambaran over voltage. Kira-kira seperti itu Mbak Milia yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mau disampaikan atau nambahi? Boleh, silahkan nambahi kalau ada yang pengen nambahi. Tidak? Oke, kalau tidak saya coba lanjutkan ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Dari origin IP ini ya. Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Oke, ini tadi sudah ya. Nah, ini sebenarnya ini yang kita lihat di sini tadi. Ini merupakan origin dari IP tapi ukurannya yang relatif makro. Ya, relatif makro. Nah, di dalam kajian processingnya itu kita nanti akan mendapatkan peta bawah permukaan berupa sifat chargeability atau sifat IP ya, sifat IP dari media di bawah permukaan tanah ini. Jadi di samping kita punya resistivity, tentu saja kadang kita ukur pakai resistivity, kita juga punya extended parameter, yaitu IP efek tadi, efek IP yang berupa peta juga. Sehingga kalau kita tentukan IP yang tinggi itu mestinya adalah posisi di mana konsentrasi ore itu berada. Kira-kira semacam itu ya. Oke, kemudian yang kedua, origin yang kedua itu adalah polarisasi membran. Polarisasi membran ini juga secara mikroskopik kita bisa lihat semacam ini. Ya, polarisasi membran itu bisa terjadi di dalam dua kasus ya, atau dua model ya. Yang pertama ini adalah model penyempitan kanal, kemudian yang B ini adalah model kehadiran ya semacam grain tetapi lebih ke lempung ya, lebih ke lempung. Kalau grain tadi itu metal yang dia punya bisa bermuatan positif dan negatif di dalamnya, elektron-elektronnya bebas ya. Tetapi di sini khusus untuk clay ya, atau material yang bermuatan negatif. Kita bayangkan semacam ini ya, misalkan sebenarnya hampir mirip sih, sebenarnya hampir mirip, cuma dibedakan penyebabnya saja. Kita punya pori-pori fluida ya, gambar A di sini nih ada pori-pori yang ada fluida di dalamnya. Kemudian pori-pori tadi itu dindingnya kita anggap bermuatan negatif ya. Dindingnya kita anggap bermuatan negatif. Ada lapisan lempung ya mungkin di dalamnya itu sehingga bermuatan negatif. Nah, tentu saja kalau saya punya muatan negatif di sini, itu tentu saja muatan-muatan positif dari mineral, muatan-muatan positif dari fluida itu akan berada menempel pada dinding pori-pori ini tadi. Ketika terjadi penyempitan dinding pori, tentu saja muatan positif itu akan menjadi blocking. Ya, ada di sini nih. Ya, blocking ini akan sangat bermasalah. Jadi ketika saya memberikan arus muatan negatif yang bergerak dari kanan ke kiri begitu, maka arus itu akan terblok ya. Walaupun lama-lama kalau arusnya semakin besar akan sampai begitu ya. Tapi arus ini akan menyebabkan potensial yang terekam antara kedua sisi itu menjadi bukan potensial ohmik ya, karena adanya blocking ini tadi. Kalau ini sudah bobol yaitu baru ohmik. Kalau sudah bobol baru. Tapi awal-awal itu sebelum bobol itu dia potensialnya akan naik pelan-pelan sampai ke ohmik. Ketika arus tadi sudah bisa mengalir dengan normal, berarti sudah kondisinya sudah ohmik. Nah, demikian pula ketika arus tadi itu saya matikan, maka kondisi ini akan terjadi kembali. Akan terjadi blocking lagi, kemudian ini akan mirip seperti baterai juga ya, baterai ekstra begitu, sehingga akan menyebabkan over voltage. Ya, jadi
Kondisi ohmik itu akan terjadi ketika arus diinjeksikan dalam waktu yang lama. Tetapi ketika arus diinjeksikan dalam waktu yang cukup pendek, itu biasanya pengaruh polarisasi ini akan muncul. Tapi kalau sudah kita kasih arus yang lama, besar begitu, otomatis akan terjadi konduksi ohmik seperti biasanya. Oke, kira-kira semacam itu ya di dalam kasus ini ya. Ini hanya akan bobol ketika arusnya diberi arus yang besar gitu. Hal yang sama juga terjadi yang di B ini, itu akibat kehadiran lempung di kanal pori. Lempung tadi bermuatan negatif, yang ada yang menempel, kemudian ada yang membentuk semacam pasak begini ya. Tentu saja ini akan menyebabkan muatan-muatan positif tadi akan berada di sekitar muatan negatif itu saja. Sehingga akan terjadi blocking ya. Terjadi blocking. Nah, ini yang hampir mirip ya, yang menyebabkan adanya sifat kapasitif di dalam media. Jadi bisa didapatkan sebuah pernyataan bahwasanya segala hal yang terkait dengan geologi, lingkungan, dan sebagainya, ketika kita bisa membawa hal-hal tadi menjadi efek mikroskopik, seperti yang ditunjukkan di gambar ini maupun gambar sebelumnya ini tadi, maka kita bisa katakan material yang kita kaji itu kemungkinan akan punya sifat polarisabilitas. Ya, kemungkinan dia akan punya sifat IP, dan kemungkinan metode IP bisa diterapkan. Gitu ya, jadi beberapa hal-hal ini tadi. Oke. Nah, itu kira-kira apa namanya origin yang disampaikan. Ada cukup banyak origin yang lain, tetapi sebagian besar dari yang disampaikan di buku-buku itu hanya ini saja. Ada yang dari paper-paper itu ada yang origin polarisasi itu dari sifat bio-nya ya, jadi aktivitas bio yang ada di situ, kemudian aktivitas konsentrasi larutan yang berbeda itu juga akan menimbulkan zeta ya, potensial zeta. Kemudian keberadaan tambahan arus ya, tambahan arus di luar arus yang kita injeksikan itu juga bisa menimbulkan extra IP effect. Oke, tetapi di dalam kebanyakan buku yang terkait dengan geoscience itu hanya ini saja yang disebut sebagai origin dari IP. Oke, kira-kira semacam itu. Kemudian kita masuk ke measurement, bagaimana cara melakukan pengukuran IP itu tadi. Tentu saja pengukuran IP ini mirip seperti geolistrik ya, kita menggunakan konfigurasi. Yang paling sering dipakai adalah dipol-dipol. Ya, karena ini akan memberikan kopling EM yang cukup bagus di dalam kuliah tentang kinerja itu ya, kinerja itu kita sudah tunjukkan bahwasanya dipol-dipol itu punya kopling yang bagus untuk mengkaji EM-nya. Ya, walaupun itu kadang-kadang menjadi noise ya, EM itu menjadi noise ya. Tetapi penggunaan konfigurasi dipol-dipol ini memberikan efek polarisasi yang paling bagus, sehingga dia sering dipakai di dalam pengukuran IP. Kemudian juga kadang-kadang digunakan Schlumberger, Weiner, atau Paul-Dipol. Di beberapa paper menggunakan ini. Ya, mungkin tergantung dari kajian yang diinginkan. Kita bisa melakukan VES, tetapi yang IP itu juga boleh. Jadi VES tetapi IP. Ya, jadi kita gunakan konfigurasi Schlumberger, kita dapatkan profil ya, profil resistivitas sama profil IP ya, profil IP. Nah, tentu saja seperti ini. Nah, kemudian untuk instrumennya, kalau instrumen itu bisa digunakan untuk mengukur IP, itu mesti bisa digunakan mengukur geolistrik dan mesti bisa digunakan mengukur SP ya. Jadi kalau kita membeli instrumen IP itu mesti bisa digunakan untuk geolistrik, bisa digunakan untuk SP. Tetapi kalau kita membeli instrumen untuk resistivity, itu belum tentu bisa digunakan untuk IP, tapi sudah pasti bisa digunakan untuk SP. Gitu ya. Jadi levelnya kalau yang IP itu yang paling komplit ya. Nah, di IP itu diukur dengan menggunakan dua metode ya, dua cara, berupa domain waktu dan domain frekuensi.
Kadang-kadang juga ada yang mengukur domainnya itu adalah domain frekuensi yang lebih extended gitu ya. Nanti yang dihasilkan adalah fasenya. Jadi fase seperti kalian ketahui ya, kalau saya punya kapasitor di dalam rangkaian, mesti kalau saya berikan arus bolak-balik itu ada beda fasenya, ada omeganya, ada beda fasenya. Ya, yang menyebabkan arus dan potensial tadi agak bergeser begitu. Bergeser. Jadi kalau saya berikan arus bolak-balik berupa sinusoid begitu, maka potensialnya ini akan bergeser. Bergeser aja sesuai dengan beberapa kapasitor yang kita punyai di dalam rangkaian itu. Oke, jadi ada 3, tetapi di sini biasanya yang dikaji adalah 2 saja, atau bisa secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu time domain dan frekuensi domain. Ya. Untuk yang time domain itu kita gunakan gambar yang sebelah kanan ini ya. Jadi kita berikan arus berbolak-balik begini ya, ini 0, kemudian arus tertentu misalkan saja 1 ampere begitu, kemudian waktu tertentu ini arusnya mati, kemudian kita berikan arus kebalikannya jadi minus 1 ampere, kemudian mati, kemudian plus 1 ampere dan seterusnya. Nah, jadi di dalam time domain itu diatur pengukuran semacam ini, kemudian potensialnya juga diukur ya, karena ada efek IP maka tidak berbentuk kotak seperti arusnya ini, tetapi ada efek over voltage di sini. Kemudian ketika turun itu juga ada efek over voltage di sini dan seterusnya. Ya, jadi dia tidak serta-merta bernilai 0 ataupun bernilai tegangan yang sesuai hukum Ohm. Nah, apa namanya? Ada kesulitan pengukuran tegangan di dalam kacamata instrumentasi itu ketika arus itu di switch off atau ketika arus di switch on. Kesulitan instrumentasi itu karena ada garis vertikal ini ya. Jadi tegangan itu turun secara tiba-tiba yang harusnya 0 tetapi dia langsung berbelok ke sini. Nah, ketika T sama dengan 0 itu kita akan mendapatkan nilai tegangan yang tidak tunggal ya. Jadi dari sini turun sampai mulai berbelok sedikit ini. Ya, jadi karena kesulitan secara instrumentasi menentukan T0 katakanlah disebut sebagai T0 ya. Atau berapa potensial yang terukur ketika switch off dari arus atau switch on dari arus. Itu makanya digeser sedikit ya. Digeser sedikit, sebagian besar instrumen dan beberapa buku itu juga macam-macam sih, tapi yang paling dominan adalah diberikan nilai tunggu sebesar setengah sekon. Jadi ketika arus switch off itu ketika setengah sekon itu baru diukur. Ya, baru diukur ya. Kemudian pengukuran itu berulang bisa jadi setiap 0,1 sekon atau bervariasi ya, bisa jadi 0,05 sekon tergantung dari decay atau over voltage yang kita dapatkan. Ya. Nah, kemudian ini bisa diukur berapa kalinya itu bergantung dari spesifikasi instrumen yang bisa kita pakai ya. Geofisika dulu bisa mengukur sampai 8 window, jadi cukup besar ya. Dia bisa mengukur 8 kali. Kalau ini contohnya itu diukur 4 kali ya. 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya, jadi kita mengukur 4 kali ini. Nah, ini maksudnya apa? Kok diukur sampai beberapa kali ini? Itu maksudnya kita pengen tahu decay-nya. Kita pengen tahu over voltage-nya. Karena yang kita cari adalah itu. Yang kita cari adalah over voltage yang ada di sini ini. Ya, over voltage yang ada di sini ini. Ya, seperti asumsi kita tadi bahwasanya kalau over voltage ini semakin landai, itu bisa dikatakan sifat kapasitor di dalam medium yang kita ukur tadi tinggi. Sifat logamnya juga tinggi mestinya. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, seberapa besar pemilihan antara T1 dan DT ini? Ini rata-rata sekian ini ya. Kalau ini sampai 4 kali ya nanti berakhir di 1 sekon berarti ya. Atau kalau misalkan 5 kali ya, 5 kali mulai dari 0,5 nanti berakhir di sekitar 1 sekon. Pemilihan nilai ini harus ekstra hati-hati agar grafik decay masih tergambarkan. Jadi intinya grafik decay ini masih tergambarkan. Jadi kalau
decay-nya tinggi, ya bagusnya kita agak longgarkan sedikit. Tapi kalau decay-nya itu kecil sekali di sini, misalkan kita ngukur dengan apa namanya T1 dan DT sebesar ini, tetapi decay itu hanya di depan sini. Coba saya gambarkan ya. Decay-nya mungkin hanya di sini nih, ya di sini nih. Nah gini, nah kecil segini, nah, maka tidak kelihatan. Jadi tegangan yang terukur pada sisi belakang ini untuk DT 0,1 sekon menjadi tidak kelihatan. Sehingga pemilihannya harus hati-hati. Intinya kita bisa menggambarkan apa namanya decay-nya. Decay-nya itu bisa kita gambarkan. Karena itulah IP effect yang akan kita cari. Oke. Nah, bagaimana parameter yang kita tentukan? Parameter yang pertama itu dikenal dengan chargeability. Chargeability. Chargeability ini ya, ini saya orek-orek ya. Chargeability itu merupakan parameter IP yang pertama yang bisa kita ukur dengan time domain. Kalau kita melakukan dengan pengukuran time domain ini, itu kita bisa mendapatkan variabel yang pertama adalah chargeability. Chargeability itu disimbolkan dengan M ini. Dengan M itu merupakan perbandingan antara VP per V0. Ya, VP per V0. Di mana VP itu adalah nilai apa namanya awal di mana saat dia mulai over voltage, ya, nilai awal over voltage di sini ini ya, atau di sini ini. Jadi ini adalah besarnya VP dibagi dengan V0. V0 itu ketika apa namanya sudah berlaku hukum Ohm di situ, atau nilai V untuk kasus ohmik ya, ohmik tidak ada C di situ. Jadi VP per V0 ini merupakan nilai chargeability. Ya, VP per V0 itu nilai chargeability. Jadi satuannya biasanya milivolt per volt ya. Nanti ya satuannya bisa dihitung dalam persen ya, biasanya persen. Chargeability ini biasanya persen, satuannya persen. Ya. Dimana di sini tuliskan VP adalah over voltage, jadi awal over voltage ini, dan V0 adalah observed voltage with the applied current. Jadi potensial yang terukur ketika sudah agak lama sedikit. Nah, tetapi pengukuran chargeability ini dirasa agak sulit karena seperti saya sampaikan tadi, mengukur VP ini agak sulit ya. Mengukur VP ini agak sulit. Nah, oleh karena itu digunakan kaidah yang bukan chargeability tetapi apparent chargeability. Chargeability semu yaitu suatu nilai chargeability yang diukur berdasarkan luas area di bawah kurva ini, yang dimulai dari V pada T tertentu, diakhiri pada V pada T tertentu, yang ada window-nya ya. Jadi misalkan kita ukur sampai 4 kali ini, 1, 2, 3, 4 dengan DT dan T0 yang sudah ditentukan tadi, maka kita bisa mengukur luas area di bawah kurva ini. Ini nanti juga bisa kita dapatkan nilai chargeability, tetapi chargeability semu. Ya, apparent chargeability. Nilai pengukuran ini tentu saja diukur pada suatu DT dan T yang sama untuk semua target di situ, dengan harapan kita bisa membandingkan seberapa besar luas area kurva yang kita dapatkan. Kalau luas area kurvanya itu semakin besar, tentu saja semakin steep ini ya, semakin steep sehingga chargeability-nya semakin tinggi ya. Chargeability semuanya semakin tinggi. Tetapi semakin kecil berarti semakin mendekati ujung-ujung kanan di sini ini, berarti chargeability-nya semakin kecil. Kalau yang ini tadi semakin besar chargeability-nya. Yang ini tadi semakin kecil. Oke, nah jadi kita gunakan apparent chargeability karena ini paling mungkin dilakukan pengukuran by instrument. Kita tinggal melakukan pengukuran beberapa titik data, kemudian kita bisa menghitung area di bawah kurva. Nah, rumus teoritisnya ya semacam ini berarti ya. MA ini sama dengan 1/V0, ini normalizing saja. Integral VP dt ini merupakan luas area di bawah kurva. Jadi luas area di bawah kurva ini dibagi dengan V0-nya. Oke ya.
Jadi luas area di bawah kurva dibagi dengan V0-nya. Sama juga tidak ini satuannya adalah time ya, sorry, karena VP dt ini kan luas area kan, berarti VP dikalikan time. Jadi satuannya adalah time. Oke. Nah, bagaimana cara mengukur luas area di bawah kurva ini? Kalau saya punya 4 kali pengukuran di sini, kita bisa gunakan trapezoidal rules ya. Trapezoidal rules itu berarti kita mengukur segitiga di sini nih. Jadi kalau saya punya ini, itu saya mengukur segitiga ini ya. Ini segitiga prisma ini ya. Kita ukur prisma ini luasnya berapa. Karena gampang sekali dari saya gambarkan gede saja begini ya. Nah, prisma begini ya. Nah, begini. Yang ini V-nya tahu, VA. Yang ini VB tahu. Yang ini T-nya tahu. Ya. Ini T di sini tahu. Jadi kalau luas prisma ya berarti tinggal VA tambah VB dibagi 2 dikalikan T. Nah, kita hitung untuk semua prisma yang ada di sini. Ini cara yang paling sederhana untuk menghitung luas area di bawah kurva ya. Oke. Nah, dengan cara semacam itu kita bisa mendapatkan nilai apparent chargeability atau M apparent ini. Oke, jadi kalau saya menggunakan pengukuran konfigurasi IP dengan cara mengukur adalah time domain, maka yang saya dapatkan adalah chargeability ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua itu pengukuran dengan frekuensi domain. Ya, frekuensi domain ini maksudnya kita melakukan pengukuran resistivitas dengan konfigurasi yang sama seperti sebelumnya sudah saya sampaikan, itu dengan 2 frekuensi arus yang berbeda. Ini nilai tinggi dan rendah ini bisa bermacam-macam. Jadi kita injeksi dengan arus frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Produk OYO itu biasanya multiple 10 ya, multiple log 10-nya. Jadi kalau saya pakai arus yang rendah itu frekuensinya 0,1, maka yang tingginya 1. Arus yang rendah itu 1, maka yang tingginya 10 gitu dan seterusnya. 0,3 dan 3 begitu. Tetapi di buku lain, contohnya di buku yang saya acu di sini, itu ada yang 0,1 sama 5, ada yang 0,3 sama 2,5 dan seterusnya. Jadi ini bergantung dari instrumen ya. Jadi intinya kita melakukan pengukuran seperti geolistrik biasanya, tetapi dengan resistivitas arus, dengan frekuensi arus yang berbeda. Frekuensi arusnya itu pakai yang rendah dan tinggi. Nah, mestinya untuk menggunakan frekuensi yang rendah, kita akan mendapatkan resistivitas semu yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan resistivitas semu untuk frekuensi yang tinggi. Ya. Jadi kalau frekuensinya rendah itu berarti arusnya itu berada pada kutub positif itu lebih lama dibandingkan dengan yang frekuensinya tinggi. Jadi kalau saya punya gelombang kotak gitu ya, frekuensi rendah itu berarti dia lebih lama. Kalau yang frekuensi tinggi itu tidak lama, pendek-pendek saja. Nah, kita bisa menggambarkan kenapa kok yang F low ini lebih tinggi resistivitas semuanya dibandingkan dengan F high. Itu pada gambar di sini ini tadi. Semakin panjang kita melakukan pengukuran dengan semakin rendah frekuensi yang kita pakai, itu kita akan mendapatkan tegangan yang lebih tinggi. Ya, kalau semakin tinggi frekuensi yang kita gunakan atau berada pada perpindahan yang semakin ke arah A di sini ini, maka tegangannya akan semakin rendah. Tegangan rendah tentu saja akan didapatkan resistivitas semu yang rendah. Oke ya, jadi ini asumsi ini yang berlaku di sini. Nah, dengan demikian dengan melakukan 2 pengukuran fungsi frekuensi ini kita akan mendapatkan 2 resistivitas semu. Yang low sama Fp untuk F yang high. Kok P? Rho A untuk F yang rendah sama Rho A untuk F yang tinggi. Ya, kalau nilainya beda, itu mestinya menunjukkan bahwasanya over voltage-nya tadi semakin tinggi. Kalau ini nilainya beda banget. Tapi kalau nilainya itu tidak beda atau bahkan sama, maka ya kita dapatkan medium yang kita ukur itu berupa medium yang ohmik ya. Jadi medium yang mengikuti hukum Ohm. Tegangannya juga datar-datar gini saja. Tetapi
di setiap tanah yang kita ukur ya mestinya ada C walaupun sedikit, sehingga menyebabkan ini mesti tidak sama nilainya gitu ya, hanya di lab saja mungkin yang sama. Nah, ketika kita sudah mendapatkan resistivitas semu pada F low dan resistivitas semu pada F high, kita bisa melakukan pengukuran parameter IP untuk pengukuran dengan domain frekuensi. Nah, yang pertama itu dikenal dengan frekuensi efek atau FE ya. Frekuensi efek. Frekuensi efek itu dirumuskan sama dengan resistivitas pada frekuensi yang high, frekuensi yang low, ρA0 itu yang low, jadi dia lebih tinggi, dikurangi frekuensi resistivitas pada frekuensi yang tinggi. Jadi ini nilainya biasanya positif ya, FE ini ya. Karena resistivitas semu yang depan ini lebih besar daripada yang belakang, kemudian dinormalkan dengan yang belakang. ρAI. Jadi resistivitas semu pada frekuensi yang rendah dikurangi resistivitas semu pada frekuensi yang tinggi dibagi resistivitas semu pada frekuensi yang tinggi. Ada beberapa buku yang menuliskan pembaginya itu ρA0. Jadi silahkan saja, karena akan didapatkan nilai kalau semuanya sistemnya sama seperti itu, hanya akan didapatkan normalisasi yang berbeda saja. Jadi FE ini unitless, jadi satuannya semacam ini. Di mana ρA0 dan ρA1 adalah apparent resistivity at low and higher frequencies. Dan umumnya ρA0 lebih besar dari ρA1. Nah, satuan FE ini kadang-kadang karena nilainya itu kadang-kadang tidak cantik begitu ya. Tidak cantik itu kadang-kadang dipakai nilai persen frekuensi efek. Ya, persen frekuensi efek ya tinggal dikalikan 100 saja. Ya, jadi kadang-kadang juga tidak dikalikan 100 karena angkanya mungkin tidak terlalu bagus gitu, kemudian dikalikan dengan nilai yang lebih bagus lagi, sehingga didapatkan jangkau yang lebih nyaman untuk dipandang mata begitu. Tapi PFE ini biasanya sudah cukup bagus, karena kalau besar sekali yang mendekati 100. Nah, mendekati 100 nggak mungkin ya, karena resistivitas yang A1 ini tidak mungkin. Nilainya sangat kecil sekali ya. Oke. Jadi bisa dikatakan jarang didapatkan nilai 100. Oke, jadi ini juga bisa kalau diekspres dalam conductivity ya tentu saja tinggal dibalik saja. Oke, jadi yang pertama adalah frekuensi efek yang bisa dinyatakan dengan persen frekuensi efek. Kemudian yang kedua itu adalah metal faktor, ya, variabel yang kedua yang diukur pada domain frekuensi adalah metal faktor. Metal faktor ini sama seperti ini tadi, pengurangan ini tadi dikalikan dengan pengalinya. Pengalinya dengan A itu suatu konstanta ya, dengan A suatu konstanta. Jadi ini intinya adalah selisih dari resisitivitas semu ini ya, kemudian dibagi dengan perkalian ρA0 dan ρA1, atau bisa saya sebutkan seperti FE ini kemudian dibagi ρA0. Jadi FE dibagi sebuah nilai ρ ya, FE dibagi nilai ρ ya, disebut sebagai metal faktor ini. Jadi metal faktor itu diasumsikan sebagai perubahan polarisabilitas yang ditunjukkan dari FE tadi dibagi dengan resistivitas mediumnya, dibagi dengan resistivitas mediumnya. Jadi dengan harapan, karena biasanya medium untuk metal itu kan resistivitasnya rendah ya, jadi bilangan yang saya bagi dengan nilai yang kecil itu akan semakin membesar begitu. Jadi sama-sama kalau FE-nya itu tinggi tetapi resisitivitasnya juga tinggi, maka akan menjadi metal faktornya rendah. Karena sifat metal itu biasanya punya FE yang tinggi tetapi resistivitasnya agak rendah. Jadi ketika tinggi dibagi rendah akan besar nilainya. Ya cuma begitu saja, cuma menunjukkan dari FE yang diukur itu seberapa besar faktor metal yang ada di situ. Oke ya, jadi ρA0 dan ρA1 itu sama seperti tadi. Kemudian A di sini ini 2pi kali 10 pangkat 5. Jadi ini nilainya bervariasi sesuai dengan sesuka kita ya. Kalau nilai A-nya
bisa saya katakan 4pi atau 5pi dan seterusnya bebas ya. Ini hanya merupakan nilai konstanta saja. Kemudian ini sama dengan yang saya tunjukkan seperti tadi ya, MF sama dengan FE per A0 ya, seperti ini. Oke, jadi kita bisa mendapatkan dua, frekuensi efeknya atau metal faktornya. Oke, kira-kira semacam ini. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan pengukuran yang agak berbeda seperti yang saya sampaikan tadi. Di samping domain time dan domain frekuensi, kita juga bisa berkembangkan untuk domain yang frekuensi, tetapi tidak hanya dua frekuensi, tetapi frekuensinya itu panjang ya, range-nya lebar. Ya, frekuensi sweep mulai dari 0,3 sampai 4 kilo. Jadi, frekuensinya itu berubah-ubah gitu ya. Setiap frekuensi dicatat nilainya. Nah, ternyata ketika sebuah medium yang punya sifat IP, ketika diukur dengan frekuensi arusnya itu yang bervariasi ya, 0,3 Hz sampai 4 kHz gitu, ya bisa ditunjukkan seperti di sini. Kalau dalam skala log-nya, itu akan didapatkan nilai impedance atau dalam tanda kutip adalah nilai resistannya atau resistivity-nya dalam tanda kutip, itu ternyata berubah sebagai fungsi frekuensi. Seperti kita ketahui tadi ya, frekuensi yang relatif rendah itu nilainya lebih tinggi, yang relatif tinggi lebih rendah. Tetapi nilainya tidak jeglek begitu, tetapi kalau frekuensinya saya ubah pelan-pelan itu berupa decay begini ya. Jadi impedance-nya itu dari tinggi ke rendah sebagai fungsi frekuensi. Nah, ini dikenal sebagai dispersi dari IP. Ya, dispersi impedance dari IP. Jadi semacam ini. Ya. Kalau dicari persamaannya ya jadi semacam ini ya. Jadi persamaan untuk persamaan garis ini adalah panjang seperti ini. Nah, jadi di samping itu juga bisa digambarkan fasenya. Ya, fasenya itu ternyata bentuknya untuk yang frekuensi rendah itu kecil, kemudian pada frekuensi tertentu dia naik, kemudian dia turun lagi. Jadi fasenya itu bentuknya semacam undukan begitu itu ya, undukan ya, undukan seperti ini. Nah, ternyata fase yang berupa undukan ini tadi bisa digunakan untuk mencirikan sifat-sifat material tertentu. Ternyata material tertentu itu punya sifat atau punya fase yang berbeda-beda. Kalau ada material dengan dua sifat logam tertentu, bisa jadi muncul dua fase. Nah, sehingga spektral IP nanti itu sebenarnya lebih advance daripada IP frekuensi domain, karena kemungkinan dia nanti mestinya akan bisa mengecek sampai jenis logam apa yang ada di dalam sebuah logam. Ya. Jenis logam apa yang ada didapatkan di sebuah logam. Oke, dengan melihat bentuknya ini tadi ya. Ada berapa peak yang ada di situ itu. Jadi bagusnya kalau fase ini bisa didapatkan semacam peak begini, itu akan lebih jelas lagi. Tetapi ketika bentuknya renggang semacam ini ya mestinya ada perubahan fase di situ, tetapi untuk membedakan mineral apa saja masih kesulitan. Nah, ini adalah tipikal IP spectral response dari sebuah survei spectral IP. Spectral IP ini menjadi disertasinya Pak Parwoto. Dia membuat instrumennya, kemudian mendesain sampai didapatkan call model ya, call model dari target Pak Parwoto. Nah, spectral IP ini tadi ya mestinya sering dikenal dengan complex conductivity ya. Pendekatannya adalah complex conductivity. Karena persamaan semacam ini itu paling mudah didekati dengan persamaan bilangan kompleks. Jadi dikenalkan namanya adalah konduktivitas kompleks atau resistivitas kompleks. Oke ya, kira-kira cara menghitungnya semacam ini, kita akan mendapatkan nilai chargeability untuk medium yang kompleks ini tadi. Ya, medium yang kompleks itu sama dengan M dibagi dengan rho. Dengan M itu merupakan rata-rata ya. Jadi rata-rata dari yang didapatkan, nilai yang didapatkan. Jadi kita bisa mendapatkan nilai M. Tetapi yang lebih penting lagi,
Itu ternyata fase tadi itu bisa didekati dengan sebuah Cole model yang akan bisa menunjukkan identifikasi secara lebih detail terhadap target ya. Contohnya adalah semacam ini misalkan yang gambar sebelah kiri ini ya. Ini adalah gambar kurva fase untuk charge ability yang berbeda-beda, mulai dari 0,1 sampai 1. Itu ternyata gambarnya berbeda-beda, sehingga dengan mengetahui bentuk pola fasenya ini, itu bisa ditentukan kira-kira berapa charge ability-nya dengan menggunakan model namanya model Cole ini. Ya, jadi ada cara inversi dengan Cole dengan menentukan nilai charge ability berdasarkan bentuk kurva dari fase. Ini adalah contoh penerapan di datanya ya. Ini ada yang bawah ini adalah beberapa ada 3 model A, B, dan model C. Ya, model A, model B, dan model C. Di mana yang model A ini adalah suatu medium dengan grain size-nya itu dominan di 0,1 mm log ya, 0,1 log dalam log. Kemudian yang B itu seperti ini dengan volumenya yang berbeda-beda. Yang ini yang kecil, yang ini yang besar begini. Dengan yang C ada dua jenis model yang berbeda. Ternyata didapatkan sudut fasenya bisa bervariasi ya. Kalau yang B itu bisa didapatkan 2 begini, karena ada 2 peak di sini ya. Ada 2 peak didapatkan dua fase yang punya dua sudut ya, dua puncak begitu ya. Karena ada dua grain yang ukurannya berbeda. Kalau yang A ini dapat tunggal begini. Nah, dari sini, dari 2 kurva ini sebenarnya kalau kita bisa meng-create sebuah instrumen SIP, spectral IP, kemudian kita melakukan pengukuran terhadap suatu media, maka kita bisa memperkirakan grain size ya. Grain size atau ukuran butir dari logam yang terkandung di dalam sampel yang kita ukur. Jadi tidak perlu kita harus melakukan sayatan tipis kemudian menghitungnya atau melakukan kajian kimia lainnya. Itu SIP sebenarnya bisa untuk itu ya, SIP bisa untuk itu. Kita melihat dari kurva fasenya, kalau ada 1 peak berarti menunjukkan ada 1 grain size tunggal. Tapi kalau didapatkan 2 peak, jadi kemungkinan ada 2 grain size. Grain size ini akan larinya ke jenis material ya, karena ukuran material, dimensi material itu juga bergantung dari jenisnya. Oke, ini next-nya ya, next yang digunakan di dalam Cole model. Sampai sini ada yang mau didiskusikan untuk Cole ini sebagai awalan saja. Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Nah, ini ternyata charge ability yang didapatkan sebagai fungsi Cole tadi atau sebagai fungsi time constant tadi itu bisa berbagai macam ya. Charge ability mulai dari 0 sampai 1 itu bergantung dari time constant. Time constant itu waktu kapasitif ya, waktu decay kapasitifnya. Mau kalian kembali ke fisika dasar 2 ya, sebelum UTS, fisika dasar sebelum UTS itu ada sigma di sini nih ya, time kapasitif. Ya, besarnya time kapasitif mulai dari log ya, minus 6 sampai 6. Itu ternyata charge ability-nya berbeda-beda ya, bergantung dari decay yang kita berikan ya. Jadi berbeda-beda. Untuk yang kelompok magnetite itu berada di sisi time constant yang kecil, kemudian yang pinhotite dan graphite berada di sisi yang kanan. Sementara massive sulfide itu berada di tengah-tengah sini. Range-nya berada di tengah-tengah, atau sekitar time constantnya sekitar nilainya adalah 0. Log dari 1 ya, nilainya 1. Oke, kira-kira seperti ini secara teoritis. Nah, ini kemudian dari berbagai macam phase angle tadi untuk berbagai macam jenis kenampakan mineralnya ya. Jadi kalau untuk yang nomor 1 ini porpiri ya, tembaga.
porfiri. Untuk konsentrasi rendah dapatkan angka 1 seperti ini. Jadi polanya seperti ini. Kemudian yang kedua yang high concentration seperti ini. Jadi pada frekuensi rendah itu memiliki phase angle yang lebih tinggi. Kemudian magnetite nomor 3 itu seperti ini. Pada frekuensi rendah itu phase angle-nya itu kecil, kemudian pada frekuensi tinggi phase angle-nya besar. Jadi dia kapasitif sekali untuk yang magnetit ini. Kemudian yang keempat adalah yang pyrrhotite, kebalikannya. Oke, kemudian yang massive sulfide yang nomor 5 seperti ini ya. Kemudian grafit yang nomor 6. Nah, jadi dengan melakukan SIP, survei SIP seperti halnya kita survei dipol-dipol, survei geolistrik begitu, dan kita bisa mendapatkan gambar semacam ini, itu kita bisa menduga ada jenis mineral apa yang ada di bawah, maunya semacam itu. Ya. Kalau didapatkan pola nomor 5 semacam ini, otomatis kita bisa katakan kemungkinan adalah masif sulfit yang ada di bawah permukaan. Ya. Kemudian kalau dapatkan yang nomor 6 bentuknya semacam ini, itu kemungkinan adalah grafit. Oke, jadi ini sebenarnya cukup menjanjikan, tetapi saya kurang tahu kenapa kok tidak banyak yang memakai begitu ya, karena mungkin karena ini hanya di run di model skala lab begitu, ketika dibawa ke lapangan itu pengaruh efeknya jadi banyak sekali ya, jadi besar sekali hingga tidak didapatkan kurva-kurva yang mulus atau kadang-kadang fail begitu. Tapi sebenarnya ini cukup menjanjikan kalau dari sisi model, asalkan kita bisa remove noise-noise yang ada. Oke. Kemudian dari apa namanya? Dari pengukuran dengan cara tadi kita bisa mendapatkan beberapa nilai ya. Ini adalah nilai resistivitasnya untuk yang berwarna hijau tadi yang ada di sebelah kiri ini. Ini adalah chargeability-nya. Yang paling tinggi adalah pirit, yang paling rendah adalah hematit. Pirit itu kalau di sini itu nilainya resistivitasnya adalah 2,9, hampir sama dengan bornit. Tetapi pirit dan bornit ini beda dari chargeability. Jadi kalau mengukur pirit dan bornit ini nilainya hampir sama resistivitasnya, tetapi chargeability-nya berbeda. Nah, ini berarti bisa dipisahkan dari kacamata chargeability. Jadi seperti semacam ini ya, apa namanya, chargeability. Satuannya adalah millisecond. Dan ini contoh chargeability yang lain. Ini untuk beberapa jenis mineral dan batuan. Sulfida 20%, sekitar sekian ya. Ini panjang banget ya, 2-3 detik ya chargeability-nya. Yang semakin kecil sulfidanya semakin kecil, kemudian vulkanik, sandstone dan seterusnya, sampai yang paling bawah adalah limestone dan dolomite. Chargeability-nya kecil. Sehingga kalau kalian mendapatkan sulfida 20% pada medium granit atau granodiorit yang tua begitu, itu kontrasnya tinggi sekali. Ya, akan nyaman ya, nyaman kelihatan. Kemudian ini juga beberapa material yang lain dari groundwater, alluvium, gravels dan seterusnya. Ini perkiraan nilai-nilainya. Kemudian di samping chargeability ini juga ditampilkan tabel yang diukur dengan frekuensi domain tadi adalah metal factor. Satuannya adalah moles per centimeter. Ya, moles per centimeter didapatkan semacam ini. Ya. Nah, ini beda pengukuran ya. Kalau yang di sebelah kiri tadi dengan time domain, yang sebelah kanan ini dengan frekuensi domain. Tentu saja semakin besar metal faktornya, maka menunjukkan bahwasanya titik yang diukur di situ itu atau apa namanya, model yang diukur itu keberadaan metalnya cukup tinggi ya, lumayan tinggi. Oke. Nah, kemudian di dalam pengukuran IP itu juga kadang-kadang ada noise-nya ya, dalam IP. Ini ada saya tuliskan. Yang pertama adalah variasi arus di elektroda. Ini terjadi karena apa namanya? Kadang dengan penggunaan 2 elektroda saja itu
perbedaan arus yang diinjeksikan itu akan menyebabkan nilai tegangan yang dipakai itu berbeda-beda. Jadi di situ kadang-kadang ada tegangan yang muncul karena perbedaan arus. Ya, ini biasanya bisa dihandle dengan multi elektrod begitu. Kemudian nanti akan dibandingkan dengan tegangan yang dimasukkan ya. Jadi ketika dibandingkan dengan sumber yang dimasukkan. Jadi ketika arusnya berupa kotak naik turun begitu, itu apakah ada perbedaan antara tiap-tiap tegangan yang diukur tadi. Kalau bentuknya hampir mirip dengan posisi arus naik turun tadi, secara otomatis kita bisa katakan tidak ada variasi arus di elektroda itu tadi. Sehingga kita bisa gunakan dengan merata-ratakan atau memilih salah satu di titik tengah misalkan dan sebagainya. Oke, ya, kemudian yang kedua adalah sel potensial. Nah, jelas ini merupakan noise karena memang sudah ada sebelumnya, itu harus di remove dengan cara seperti geolistrik. Kemudian untuk arus telurik ini juga mestinya harus terremove karena dia diasumsikan itu tetap dia ikut di sel potensial ini tentu saja ya, jadi sama dengan sel potensial. Karena pengukurannya juga dalam waktu yang pendek, diasumsikan arus telurik pada waktu yang pendek itu relatif tetap gitu ya, tidak berubah. Kemudian EM coupling ini menjadi masalah yang cukup besar, khususnya pada penggunaan frekuensi yang tinggi, dan itu juga yang menyatakan bahwasanya spektral IP pada frekuensi tinggi itu noise couplingnya cukup besar. Ya, noise coupling itu contohnya semacam ini ya, kita melewatkan arus pada dua kabel plus dan arus minus ya. Kalau arus itu tadi saya beri frekuensi tinggi, itu akan ada couple, ada EM ya. EM yang terjadi antara dua kabel itu tadi ya. Dua kabel yang saling berdempetan itu akan terjadi EM. Kabel dengan tanah juga akan muncul EM ya, elektromagnetic. Dan itu akan bisa menambahkan arus pergeseran yang tidak diinginkan. Sehingga EM coupling ini pada medium, terutama medium konduktif dekat dengan permukaan, ini sangat mengganggu. Ini biasanya terjadi pada arus yang elektroda C1 C2 yang tinggi maupun P1 P2 yang bukan yang tinggi, yang panjang begitu ya, yang panjang. Kemudian juga pada penggunaan frekuensi yang tinggi. Nah, EM coupling ini diusahakan ya insulatornya menjadi sebagus mungkin. Insulator kabel yang digunakan harus sebaik mungkin, groundingnya juga harus bagus sehingga tidak ada EM yang bocor ya di sekitar kabel yang digunakan. Kemudian untuk displaynya ini hanya dicontohkan untuk dipol itu kadang-kadang semacam ini, tetapi berbagai macam ya tergantung software yang digunakan. Mungkin kalian pernah melihat Restudinv itu sendiri-sendiri ya, antara IP sama resistivity itu sendiri-sendiri. Tapi beberapa program yang lain itu menjadikannya satu data semacam ini ya. Nah, ini contohnya pengukuran dengan konfigurasi dipol. Ini adalah arusnya, ini adalah potensialnya. Cara ngeplotnya kalian sudah tahu ya, kemarin sudah digunakan untuk tugas. Nah, itu yang bagian atas itu adalah apparent resistivity dengan N semakin ke atas semakin tinggi, dan yang bagian bawah ini adalah IP parameternya dengan N semakin bawah semakin tinggi juga. Jadi didapatkan semacam gambaran atas bawah begitu ya. Ini apparent resistivity, yang ini IP-nya bisa just ability atau bisa metal factor atau bisa percent frequency effect ya, tergantung cara mengukurnya. Oke, jadi kira-kira semacam ini ya. Cara plottingnya ini yang masih manual ya, supaya gambarnya cantik gitu saja. Oke. Contohnya misalkan semacam ini ya. Ini dari buku yang lain. Ini adalah variable frequency IP pseudo depth plots. Yang A itu graphical construction for locating data point, yang B itu pseudo depth plot of the data feature 9. Jadi ini yang titik-titik ini adalah datanya, yang A itu di atasnya ya, ini hanya saya ambil yang B saja. Nah, di bagian atas ini adalah nilai resistivitas semuanya. Di titik-titik data yang tadi diplot, kemudian yang bawah adalah PFE-nya, percent frequency effect.
Jadi di bagian atas ini kita agak sulit mendapatkan target anomali karena resistivitasnya itu relatif perubahannya gradual saja ya, dari 75 naik sampai 1000 ke arah sana. Tetapi dari efek IP-nya itu kelihatan membentuk closure dengan IP efek sekitar 10, bernilai 10 berada pada area di sini nih. Jadi mestinya kita akan katakan bahwasanya di area ini itu kemungkinan metal faktornya bisa jadi cukup tinggi ya, karena metal faktor cuma ini dibagi dengan resistivitas yang di atas ini tadi ya. Yang ini otomatis lumayan paling tinggi ya, karena nilainya 10 dibagi dengan order sekitar 150 atau 100 gitu. Ini paling tinggi di sini. Oke, tapi ini adalah contoh cara menggambarkannya semacam itu. Kemudian masuk ke case study. Sebagian besar itu digunakan untuk eksplorasi base metal ya, atau eksplorasi untuk mining atau pertambangan logam. Itu bisa didapatkan contoh gambar semacam ini. Ini gambarnya tidak jadi satu seperti tadi, tetapi digambar bervariasi ya. Kalau yang bagian atas ini masih seperti tadi ya. Resistivitasnya yang N-nya 1 di bawah, N-nya 4 di atas ini ya. Jadi ke arah atas makin dalam. Resistivitasnya semacam ini, didapatkan nilai resistivitas yang bervariasi. Sebelah kiri ini relatif lebih tinggi dibandingkan sebelah kanan. Nah, ini bisa dilihat dari metal faktornya. Didapatkan metal faktor pada area di sini itu sangat tinggi. Berarti keberadaan metalnya cukup tinggi. Ya. Dengan frekuensi efek juga menengah ya, di sini itu agak paling tinggi nilainya. Tetapi ketika dibawa ke metal faktor menjadi lebih dominan berada di sebelah sini ini. Nah, dari sini kemudian diilustrasikan modelnya, ya, outline mineralization-nya pada yang garis-garis ini, kemudian ini positif ore block-nya pada yang warnanya abu-abu ini. Setelah dibor ini ya, setelah dibor itu positif ore block-nya di sini, kemudian yang garis putus-putus ini adalah outline, jadi outline mineralisasinya, interpretasi mineralisasi berada di sini. Oke, jadi ini cukup sukses untuk menentukan batasan. Outline ini tadi digambarkan dari ini, ya, dari nilai metal faktor yang cukup tinggi digambarkan outline-nya ini. Oke ya, ini contohnya di base metal untuk pencarian eksplorasi base metal. Sekali lagi kalau metal itu memang biasanya langsung dilihat PFE-nya atau dilihat metal faktornya, tergantung surveinya sih ya, chargeability-nya atau PFE-nya atau metal faktornya. Lebih bagus kalau metal faktornya kalau di PFE-nya daripada PFE-nya, sehingga bisa langsung ditentukan, mungkin bisa dikatakan tanpa melihat resistivitas ini ya. Kalau metal faktornya tinggi, kemungkinan di situ ada logamnya. Oke. Kemudian ini contoh untuk model ya, model prisma vertikal dari Halov seperti ini. Ya. Ini adalah nilai fasenya, kemudian ini frekuensi efeknya, ini metal faktornya. Jadi bentuknya logam vertikal ya seperti ini. Kemudian yang ini yang dari Halov juga yang blok ya, blok yang ini resistivitasnya atau fasenya ya, resistivitasnya biasanya, kemudian ini frekuensi efek, ini metal faktornya. Oke, jadi polanya bisa kalian lihat ya, hampir mirip. Sekali lagi, gambar-gambar semacam ini mestinya harus dilakukan inversi sehingga kita tidak lagi mendapatkan pseudo depth tetapi true depth. Kemudian yang ini adalah contoh IP untuk Copper Mountain Area di Quebec, Kanada, sama seperti tadi. Jadi yang kita lihat langsung direct ke metal faktornya di sini. Metal faktornya bisa lihat ada nilai yang cukup tinggi pada area di sini, kemudian diinterpretasikan ini adalah mineralisasi sulfida dengan sekian persen sulfida ya. Oke. Kemudian ini adalah contoh dari perusahaan namanya Oroco Kanada, ya, punya project di Meksiko, namanya adalah Santo Tomas Porphyry Copper. Ini cukup bagus sekali cara menampilkan gambarnya, juga hasilnya. Ini adalah data chargeability, jadi dia melakukan pengukuran dengan time domain, digambarkan pada daerah pertambangan mereka ya. Chargeability yang tinggi itu warnanya di
plot yang ada di tengah ini yang menjadi red ini ya, menjadi merah ini. Ya ternyata berkorelasi cukup bagus dengan keberadaan tembaga di situ. Dengan dilakukan pemboran itu didapatkan korelasi yang cukup bagus. Nah, ternyata diprediksi bahwasanya arah penjalaran dari porfiri ini itu bergerak ke arah kanan. Jadi ini masih terbuka ya. Masih terbuka sehingga bisa digali bisa di extend kemungkinan area penambangannya bisa di extend ke arah kanan. Oke, jadi sekali lagi IP ini cukup powerful kalau digunakan di kajian tentang mining ya, tentang tambang. Ini contoh lagi di Newcastle, di New Brunswick, itu didapatkan data IP juga ya, yang apparent resistivity and apparent metal factor data over a massive sulfide ore body ya. Oke, jadi ini didapatkan metal faktor yang cukup tinggi pada area di sini. Langsung kita lihat metal faktornya saja. Resistivitasnya ya tidak begitu, itu bisa dilihat secara sekilas backgroundnya, tetapi metal faktornya cukup kelihatan cukup tinggi di sini. Oke. Kemudian ini contoh yang lain, ini digunakan untuk salt sulfide system in Arizona ya. Salt sulfide system yang H itu high, yang L itu low. Ini didapatkan nilai chargeability-nya. Yang high ada di sini, itu terkait dengan keberadaan porfiri yang laramide ini. Jadi posisinya sudah clear, kelihatan dengan sangat clear ya, ini di kotak ini ya, sesuai dengan kotak ini. Oke. Kemudian ini survei IP namanya Cartier IP. Ini cukup bagus karena didapatkan pada kedalaman tertentu itu data IP-nya itu memanjang seperti ini ya. Cukup panjang data IP-nya dari kiri ke arah kanan, dan ini diprediksi menjadi tempat di mana mineral-mineral itu berada yang paling dominan gitu ya. Dia bisa mendapatkan panjangnya sampai 4 kilo. Kemudian karena ini masih terbuka, sehingga dia memberi ladang lagi di sebelah utaranya dengan mengharapkan bisa mencari kemenerusan dari zona mineral yang ke arah utara ini tadi ya. Yang ke arah selatan ini mesti sudah mereka ketahui karena di sini mereka sudah punya. Oke, jadi yang di sebelah kiri ini juga ada penemuan baru, ini masih terbuka sebelah kiri, bisa dilakukan survei lagi di sebelah ke arah bawah lagi. Nah, ini ternyata IP sekali lagi bisa sangat suportif ya untuk penentuan logam gitu ya. Kemudian ini contoh yang lain lagi juga sangat langsung bisa didapatkan, dicari chargeability yang tinggi pada suatu zona itu, mestinya itu terkait dengan keberadaan logam di bawah permukaan. Jadi sekali lagi ini masih terkait dengan copper ya, copper porfiri ya. Jadi masih mudah sekali menginterpretasikan. Abaikan yang resistivitasnya. Kita lihat saja yang langsung yang IP efeknya. Kalau untuk mineral logam. Kemudian ini juga ada yang lain dari Jackson Exploration, ini Jackson Mining ya. Di sini adalah daerah tambangnya, kemudian dilakukan pengukuran yang kuning, lintasan yang kuning-kuning ini tadi. Kemudian dengan didapatkan beberapa kriteria, kemudian ditabelkan semacam ini. Ini beberapa tempatnya, nama-nama lintasannya ini tadi ya, lain ini. Kemudian diprediksi ada yang strong, ada yang medium atau moderate, kemudian ada yang weak ya, strong, moderate, dan weak dari data IP-nya. Kemudian yang ini resistivitasnya high, low. Kemudian ini depth to core-nya bisa diprediksi. Nah, dari beberapa gambar ini contohnya adalah gambar yang ini misalkan. Ini resistivitasnya, kemudian yang bawah ini adalah chargeability-nya. Sekali lagi yang dilihat biasanya chargeability-nya. Yang S itu strong, yang P ini medium, yang W itu weak ya. Yang dicari yang strong ini. Ya, pola resistivitasnya tidak begitu membentuk ya, tetapi chargeability-nya kelihatan sekali. Nah, ini bisa diprediksi keberadaan logam yang ada di bawah atau
CU yang ada di bawah. Di tempat yang lintasan yang lain, ya, itu didapatkan posisi strong yang cukup banyak ya di beberapa tempat gitu ya. Strong 1, strong 2, strong 3. Ini weak 1. Kemudian ini masih diberi tanda tanya karena dalam gitu ya, cukup dalam dan masih terbuka. Bisa jadi clay juga bisa memberikan pola yang tinggi untuk charge ability. Kemudian ini contoh yang kedua untuk hidrokarbon ya, untuk eksplorasi hidrokarbon. Mestinya ini dengan menggunakan geolistrik yang sangat dalam ya, sangat besar dan dalam. Ini didapat. Ini adalah geoelectric section with polarization coefficient distribution. Ini new, ini adalah polarization coefficient distribution. Ya, didapatkan di daerah ini itu nilainya cukup tinggi. Ya. Nilainya cukup tinggi. Kemudian yang ini adalah polarisasinya. Ya, didapatkan nilai polarisasi yang paling tinggi di sini. Nah, ini dengan digunakan dengan asumsi bahwasanya keberadaan minyak itu bisa mempunyai nilai resistivitas yang berbeda dan dia bisa punya nilai chargeabilitas yang berbeda atau punya nilai kapasitif yang berbeda di dalam minyak tadi. Tapi kalau kecil ya tidak begitu kelihatan. Tapi dari sini kelihatannya tertunjukkan bahwasanya di area ini itu IP itu menunjukkan data yang cukup bagus tentang keberadaan hidrokarbon, atau akumulasi hidrokarbon. Jadi tidak banyak tentang eksplorasi hidrokarbon dengan menggunakan IP. Kemudian untuk geothermal cukup banyak karena sifat-sifat air di dalam geothermal tadi itu terkait dengan keberadaan logam-logam atau mineral logam ya. Ini contohnya, yang ini adalah apparent resistivitasnya rendah, kemudian ini naik. Yang rendah ini biasanya terkait dengan keberadaan air yang panas ya, yang mengandung ikutan mineral. Kemudian ini persen frekuensi efeknya didapatkan yang cukup tinggi pada area sini ini ya. Ya, di area ini yang bisa diinterpretasikan bahwasanya geothermal juga punya sifat IPF. Oke, seperti ini. Kemudian ini untuk investigasi yang groundwater. Ini yang A itu adalah data over voltage IP setelah 10 second. Yang B adalah ratio dari IP data after 5 second am 10 second setelah di cuts off. Jadi yang ini adalah data setelah 10 second, yang ini adalah data rasionya 5 sampai 10. 5 sampai 10. Kelihatan yang polanya menjadi agak berbeda sedikit. Ya, karena kalau yang B ini lebih cenderung responsif ya, karena dari dua nilai, tidak hanya nilai tunggal saja tapi dari dua nilai yang dikurangkan dengan jarak yang agak pendek atau dirasiokan. Jadi benar-benar ketahuan potensial atau perubahan pembacaan potensial atau perubahan pembacaan resita semu dari dua skala waktu yang berbeda. Oke, dari sini didapatkan nilai yang relatif tinggi ya, pada area di tengah-tengah di sini ini mulai rendah nih ya, relatif tinggi di sini ini yang terkait dengan keberadaan aquifer ya. Oke, kemudian itu untuk aplikasi environmental ya, keberadaan saltwater lens gitu ya, saltwater lens sama freshwater lens ya. Kalau yang ini adalah resistivitasnya rendah begini, ini M-nya, chargeability-nya. Kemudian kalau yang ini yang saltwater lens ini rendah semua, M-nya juga rendah ya. Yang ini A ini rasio over voltage ya, ini rasionya secara 5 menit dan setelah 5. Sehingga bisa kelihatan dari rasionya. Ya, jadi kalau dari M-nya tidak kelihatan, M0-nya, tetapi dari rasionya kelihatan. Rasionya itu berarti apparent chargeability ya, apparent chargeability-nya kelihatan. Jadi dari perbandingan dari yang jauh sama yang pendek. Oke, sampai di sini saya cukupkan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.